Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 15 Juli 2024, hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Alright. Oke, saya update sedikit dulu untuk analisanya. Jadi kemarin saya kira market itu bakal bisa drop sampai 2383 ya, sampai ke area demand di sini. Ternyata market itu lebih respect terhadap resisten yang sudah saya buat, yaitu di angka 2392 pas ya. Kalian bisa lihat market turun sampai 2392, kemudian langsung mental naik. Kenapa saya bisa nemu 2392 ya, karena 2392 merupakan bekas resisten become support juga ya. Oke, saya rasa sih update-nya nggak bakal terlalu banyak ya. Tapi di sini saya mau update sedikit tentang secara berita kemarin ya. Pasti kalian banyak yang tahu masalah calon presiden Donald Trump ya. Itu mengalami kasus menembakkan, walaupun beliau kena bagian kupingnya doang, hampir headshot ya. Hampir headshot, tapi untungnya kena kupingnya doang untungnya. Nah, apakah market reaction akan seperti apa? So far sih ini market Asia sekarang tidak terlalu memberikan dampak yang gimana-gimana ya, karena mengingat hari ini itu Jepang libur ya, Jepang libur. Tapi kalau dilihat dari market indeks dolar ataupun market currency major pair, itu kita ada gap di atas ya, gap di atas yang ya biasalah ya, market memberikan efek yang ya bisa dibilang ketakutan sedikit, sehingga market memilih untuk memegang indeks dolar. Makanya indeks dolar langsung lompat ke atas. Tapi di sini untuk gold sendiri tidak terlalu ada gap yang bisa signifikan sih ya, yang bisa dibilang hampir nggak ada sih ya. Biasanya kan kalau udah kejadian kayak gitu kan, gold bahkan langsung bisa terbang signifikan ya, karena dampak dari berita yang kemarin. Tapi kalau dilihat di sini tidak ada dampak apapun. Apakah market benar-benar tidak akan memproses kejadian Donald Trump kemarin? So far sih ya, ini pendapat saya pribadi ya. Ini pendapat saya pribadi mengenai apa yang terjadi kemarin. Secara berita kemarin ya, itu sudah di blow up sama media semua, bahkan media kita di Indonesia juga sudah ke blow up ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, masalah penembakan ataupun masalah kejadian seperti ini yang dampaknya itu tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Saya rasa sih ini marketnya terlalu overreacting ataupun terlalu menganggap serius hal tersebut. Karena so far, ini menurut saya pribadi, sekali lagi, kejadian kemarin itu kan terlalu banyak konspirasinya. Jadi jika kalian banyak yang tahu kejadian kemarin ya, bahkan katanya sudah diramalkan oleh The Simpsons misalnya, kejadian kemarin misalnya. Terus kejadian misalnya kayak konspirasi lagi, itu adalah kejadian yang direncanakan ataupun memang ada dari pihak Donald Trump sendiri yang berusaha untuk menaikkan suaranya guna untuk ya memberikan rasa empati ataupun simpati, sehingga nanti pada saat pemilu Donald Trump bisa yakin menang, seperti itu. Banyak juga konspirasi seperti itu ya. Tapi kalau saya pribadi, dengan kejadian kemarin ya, memang itu memberikan suatu dampak yang bahaya, jelas saja ya kan. Calon presiden pada saat pidato ya kan, bukan pidato, pada saat kampanye ya, kemarin kampanye kalau nggak salah di Pennsylvania kalau nggak salah ya, itu kok bisa-bisanya gitu loh, orang dari jarak kalau nggak salah 500 meter atau berapa itu saya lupa, orangnya kok bisa nembak gitu loh ya. Tapi kalau dilihat dengan kejadian kemarin, memang secara tingkat keamanan itu memang sudah tidak, secara gini ya, saya juga baca kemarin, tingkat keamanan bagi calon presiden ya, yang dimana melakukan orasi ataupun melakukan kampanye itu kan, itu bisa dikatakan tidak terlalu strict jika dibandingkan dengan presiden yang aktif sekarang ataupun kayak Joe Biden ya kan. Tapi bisa saya katakan kemarin itu orang tersangkanya itu ya, saya sih nggak update ini ya, apakah tersangkanya sudah ditembak langsung di tempat atau enggak, saya kurang tahu. Yang penting tersangka tersebut pinter sih ya, pinter, dia sudah dia itu
memprediksi sebenarnya jarak security antara Donald Trump dengan panggung, kemudian dengan jarak keamanan, kemudian dan jarak tembak ya, ibaratnya walaupun miss ya, nggak sampai headshot sih untungnya ya kan, cuma kupingnya doang. Katanya itu juga kan pakai airsoft gun katanya, bukan senjata api ya, tapi kan itu berdampak. Tapi dengan demikian, dengan berita yang sudah di blow up di sana kemari, dengan dampak yang kayaknya sih ya, kayaknya ini tidak terlalu signifikan berpengaruh ya. Kalau saya pribadi, menurut saya adalah market terlalu overreacting ya, terlalu overreacting, yang dimana sebenarnya kejadian kemarin itu tidak memberikan dampak apapun, karena damage-nya itu ya Donald Trump sendiri kan masih sehat ya, hanya menjalani pengobatan sedikit di bagian telinga itu kan yang berdarah. Jadi emang menurut saya sih, walaupun market itu bergerak naik ataupun terjadi yang namanya risk aversion ataupun ya pembalikan, pokoknya lah pembalikan mood dari para investor, saya rasa sih itu nggak akan terlalu gimana-gimana sih. Jikapun itu lompat, saya rasa lompatnya hanya sebentar aja, dan market kayaknya sih ya, ini pendapat saya pribadi sekali lagi, market kayaknya walaupun dia lompat nanti dia akan normal kembali, karena market sudah mengolah ataupun mencerna bahasanya bahwa kejadian kemarin itu bukan aksi teror, bukan aksi yang gimana-gimana, itu pure mungkin hanya dari orang yang tidak senang sama Trump aja. Dan kebetulan orang yang tidak senang tersebut melakukan aksinya di Pennsylvania pada saat Donald Trump melakukan orasi ataupun melakukan kampanye, bukan suatu aksi teroris ataupun aksi yang gimana. Saya rasa sih tidak akan terlalu berdampak efeknya ke market. Jadi so far jangan terlalu kaget lah ya bahasanya, kecuali kalau memang ada hubungannya dengan teroris, ada hubungannya dengan gimana aksi yang gimana-gimana, itu beda cerita ya, itu beda cerita. Tapi kalau yang memang kejadian kayak kemarin yang memang kayaknya sih ya, memang pure orang itu nggak seneng sama Donald Trump, kemudian kebetulan juga mungkin orangnya tersebut tinggal di Pennsylvania juga, kebetulan juga ya kan, dan melakukan eksekusi seperti itu ya. Jadi seperti yang saya bilang lagi, market jikapun melakukan gap ya, gap down ataupun gap up, apapun itu, saya rasa itu market overreacting ataupun reaksinya terlalu berlebihan ya. Nanti ada saatnya, mungkin pada saat London session ataupun pada saat US session, mungkin market sudah mulai calm down lagi, mulai normal lagi, nggak akan terlalu, mungkin nggak sampai market London, mungkin beberapa jam kemudian market mungkin mengira oke, ini sudah tenang, ini tidak terlalu ada damage-nya, tidak ada terlalu dampak signifikan, bukan aksi teroris, bukan seperti apa, hanya pure orang ya, kita tahu lah orang Amerika ya kan, gampang sekali untuk masalah tembak menembak seperti itu. Yang penting bukan aksi teroris, ya market mungkin mengira ya udah sih gitu loh, hanya ya aksi tembak biasa aja gitu loh, walaupun sebenarnya ya sih aksi tembak itu tidak benar ya kan. Oke, untuk hari ini, hari Senin, kita punya satu berita penting, yaitu dari segi Empire State Manufacturing Index. Di sini dari segi Empire State Manufacturing Index diperkirakan akan sedikit lebih bagus dari -6 ke -5, tapi menurut saya pribadi sih ini kayaknya masih keluar di angka minus ya. Jadi kalau dilihat dengan data kemarin ya, data kemarin itu kan manufacturing PMI dan juga ISM manufacturing PMI itu kan hasilnya di bawah 50 semua. Jadi kalau sampai nanti malam ini kan Empire State Building Manufacturing Index-nya ini kalau sampai keluar di atas 0 ataupun tidak negatif, wah itu menjadi hal yang patut dipertanyakan sebenarnya ya, patut dipertanyakan, karena kemarin-kemarin aja data manufacturing index itu di bawah 50 semua, yang dimana itu mengalami kontraksi sebenarnya, bukan mengalami ekspansi. Jadi kalau sampai keluar ini di atas 0 ataupun positif ya, wah itu bakal bisa menguatkan indeks dolar sih menurut saya ya, karena berkaca dari data kemarin-kemarin manufacturing index yang sebenarnya hasilnya itu di bawah 50. Kemarin di hari Jumat saya juga lupa bilang kalau hari Jumat kemarin kita ada yang namanya PPI. Dari segi PPI ya, PPI dan juga core PPI itu kalau boleh saya katakan meningkat ya. Kemudian dari segi consumer sentiment itu mengalami yang namanya penurunan sedikit ya, nggak terlalu banyak sih, tapi ya penurunan dari 68,2 ke 66.
Tapi kalau dilihat dari sini adalah PPI-nya ya. PPI ataupun Production Price Index yang dimana adalah harga ataupun tingkat inflasi dari segi produsen. Dari segi tingkat produsen kita bisa melihat bahwa inti dan juga headline-nya itu sama-sama mengalami kenaikan. Dari kalau yang inti ini dari 0,3, direvisi dari 0,0 ke 0,4, sedangkan dari headline-nya dari 0,0 direvisi dari minus 0,2 menjadi 0,2. Jadi bisa saya katakan dari segi PPI ataupun tingkat inflasi dari produsen itu mengalami kenaikan ya. Ini indeks pertama. Indeks pertama kita sudah keluar, yang dimana data inflasi nanti di bulan depan, bulan Agustus, kita akan melihat bagaimana ya. PPI ini sudah meningkat, berarti tingkat harga dari segi produsen itu sudah mengalami kenaikan, ataupun bahan baku lah bahasanya lah ya, ataupun harga yang ditetapkan oleh produsen dalam membuat suatu barang ataupun jasa itu mulai meningkat ya secara bulanan. Dan kalau dilihat dari secara tahunan, coba lihat dulu ya. Saya sih lupa kemarin, lupa ngasih tahu tepatnya. Kalau dilihat kemarin itu secara tahunan meningkat juga, core PPI itu ke 3%. Kemudian PPI year on year juga naik ke 2,6%. Jadi secara signifikan data PPI ataupun Production Price Index itu literally naik signifikan ya, naik semuanya kecuali mengecualikan food energy yang ada di sini. Ini sih turun sedikit ya, turun sedikit. Tapi kalau dilihat core PPI year on year naik, kemudian PPI year on year juga naik ke 2,6. Jadi sebenarnya dengan demikian ya, dengan tingkat harga produsen yang naik, sebenarnya harga jual barang sebenarnya akan ikut naik juga. Tapi kita perlu data signifikan yang lain ya. Seperti biasa data inflasi kita perlu ya, retail sales, kemudian GDP dan sebagainya, supaya kita lebih jelas bagaimana dampak dari PPI ini. Tapi kalau cuma berkaca dari PPI ya, untuk mengolah data inflasi di bulan depan, bulan Agustus, saya rasa kemungkinan bulan depan Agustus data inflasi di US akan naik ya. Kalau terakhir kemarin kan data inflasi di US itu year on year-nya adalah di 3%. Dengan data PPI naik secara bulanan, saya rasa untuk inflasi rate year on year dan juga inflasi rate month of month akan cenderung bergerak naik. Kalau cuma dilihat dari satu faktor doang ya, cenderung akan bergerak naik itu. Tapi kenapa pada saat berita ini keluar kok tidak memberikan dampak XAUUSD yang bisa bergerak turun? Ini malah XAUUSD-nya bergerak naik ya kan? Ya karena market itu masih merayakan euforia akibat dari data inflasi yang kemarin di hari Kamis ya. Jadi mereka tidak peduli data PPI di sini. Mereka tidak peduli data PPI di hari Jumat kemarin ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan kaget kalau sekiranya berita, itulah ya mengapa kalau berita hijau tidak selamanya memberikan dampak yang sejalan. Kadang mereka memberikan dampak yang terbalik ya. Karena market sekali lagi secara euforia itu ya, setelah data inflasi keluar itu market masih euforia untuk terus membeli XAUUSD. Sekalinya turun hanya sebatas untuk koreksi. Oke, sekarang untuk XAUUSD bagaimana secara teknikal ya. Seperti biasa kita akan lihat dari time frame monthly. Ingat ya, time frame monthly untuk masalah candle flip bisa bearish pada bulan ini, bisa karena market sudah memberikan kita minimum, bukan minimum sih, recommended requirement ataupun ya apa bahasa Indonesianya ya, recommended requirement itu, ataupun ya persyaratan yang yang oke untuk bisa candle ini flip bearish ya, karena dia sudah ngambil high di bulan Juni dan juga dia sudah mengisi setengah lebih wick ataupun ekor di tanggal 1 Mei kemarin 2024. Jadi kalau ini flip bearish, wah ini bakal bahaya sih ya. Tapi siapa tahu ya kan, ingat siapa tahu, kita masih punya waktu lagi 16 hari, masih setengah bulan trading days untuk melihat apakah ini bakal flip bearish atau benar-benar akan bullish seperti ini pada bulan Juli ya. Untuk weekly, jika kalian ingat apa yang sudah saya katakan di analisa hari Jumat terakhir kemarin ya,
Jika kalian ingat itu kan saya ada bilang kalau kita menentukan adalah ada di sini ada dua ya, satu di sini, satu di sini ya. Yang saya perlukan adalah jika candle ini flip bearish maka harus turun di bawah 2390, dan jika ini mau bullish dan ingin mempertahankan kenaikannya dia harus break di atas 2320, atau enggak jika market ingin bergerak bearish pada minggu ini at least harus tutup di atas 2315 sampai 2320 ya. Tapi karena kemarin market tutup di 2411 ya, market ini tutup, apakah bisa saya katakan market ini respect terhadap resisten yang ada di 2320? Bisa, cuma masalahnya adalah candle close-nya. Candle close-nya di sini kalau bisa saya katakan itu di 2411, rada dikit ya. Tapi kalau misalnya di 2416 mungkin saya lebih prefer bisa untuk nge-sell di minggu ini ya. Tapi dengan ini close-nya di 2411 saya rasa sih ini agak sedikit bahaya kalau nge-sell. Tapi intinya untuk di XAUUSD di sini market terjebak untuk secara weekly, dari supportnya ada di 2390 dengan resistannya secara weekly ada di 2320. Jadi kalau kalian ingin trade secara weekly pada minggu ini, ingatlah secara weekly kita punya support resisten sekarang ada di 2390 sebagai support dan 2320 sebagai resistannya. Ya, jadi harap diperhatikan kalau kalian ingin trade pada minggu ini, inilah batas kalian untuk jaraknya yang paling besarnya ya. Dan apakah dengan demikian kita bisa ambil buy dan sell? Bisa aja. Apakah sekarang mau ambil sell pada hari Senin? Bisa aja. Cuman ya kalau secara pandangan weekly, apalagi kalau memang di 2416 saya rekomend untuk nge-sell sebenarnya, karena otomatis harga merespek resisten yang ada pada saat di tanggal 13 Mei seperti ini ya. Tapi karena ini turun di 2411 itu beda cerita. Kemungkinan saya perlu memerlukan waktu kayaknya sampai besok deh, besok atau sampai hari Rabu sebenarnya ini marketnya mau kemana. Karena kalau dilihat dari segi time frame daily sekarang ya, ini dari segi time frame daily sekarang, dari segi time frame daily kalau bisa lihat ini marketnya memberikan kita apa ya, kayak hammer, cuman hammernya ini terjadi di market yang bullish ya, di market yang bullish. Tapi di sini marketnya ditutup dengan candle merah, respect area resisten dan juga respect area supply yang ada yang sudah saya gambar dari 2418 sampai di 2411. Jadi kalau kalian masih berpikiran untuk ambil posisi sell masih bisa, tapi ingat jika kalian ingin nge-sell secara time frame yang paling besar secara monthly ataupun weekly ya, ya udah kalau kalian ingin nge-sell sekali lagi di sini stop loss kalian harus di atas ya. Yang sekarang stop lossnya itu adalah sejauh 445 pip ya, 445 pip kalau kalian pengen. Tapi kalau kalian tidak mau sejauh itu tanpa konfirmasi ya, kalian mau nge-sell sekarang, stop lossnya taruh di atas swing terakhir di sini ya. Atau enggak kalian mau taruh di atas swing di sini juga boleh, berarti taruh di 2430 ya. 2430 itu berarti sejauh 200 pip ya, lumayan. Jadi kalau kalian nggak pengen juga nggak masalah. Inilah mengapa saya tidak rekomend nge-sell untuk saat ini, karena weekly tadi itu tidak close di atas ya, tidak close sampai 2416 dari 2416 sampai 2420 dia nggak close di sana, soalnya dia close-nya di 2411. Kalau secara daily sih kelihatan ini candlenya kayak hammer, cuman candle hammernya di sini di kondisi market yang bullish dengan hammer yang terbalik ya. Biasanya kalau hammer yang pada saat market bullish kan seharusnya seperti ini ya. Jika market itu pengen bergerak turun, itu kan berarti setidaknya market itu memberikan kita hammer yang kayak gini ya. Nah, hammer yang kayak gini ya kan. Candle merah yang di atas lebih panjang, itu lebih cocok kita bisa nge-sell. Tapi ini ekor bawah yang lebih panjang di sini ya. Jadi kurang worth it kalau mengambil posisi sell. Rada bahaya sebenarnya kalau nge-sell, karena sekali lagi marketnya masih bullish juga ya kan. Kalau counter saya rasa rada bahaya. Ya, secara daily ini masih bullish banget, tidak ada permasalahan apapun. Secara H4, apakah kita bisa mengkategorikan ini sebagai double top? Ya, jika kalian ini melihat sebagai double top,
problemnya adalah rada mereng topnya ya, ataupun atasnya rada mereng. Karena kalau dari time frame 4 memang potensialnya seperti membuat double top ya, yang dimana ini market dari yang begini ya kan, begini dan berhenti. Nah problemnya ini topnya kan di sini, kemudian top 1 di sini. Jika kalian menganggap ini top 2 nya di sini, berarti kan rada mereng begini loh. Idealnya kalau double top ataupun double bottom itu kan at least lah ya sejajar, ataupun jika nggak bisa sejajar ya jangan terlalu beda jaraknya ya, jangan terlalu beda jaraknya. Yang bisa saya rekomendasi yang bisa saya toleransi jika misalnya itu double top ataupun double bottom adalah yang pertama, misalnya topnya yang pertama segini, top yang kedua itu bisa lebih tinggi lagi sedikit. Nah kayak gini, ini kan kalau dilihat lebih tinggi sedikit ya, itu masih bisa saya tolerir. Ataupun misalnya lebih rendah, misalnya kayak kejadian kayak sekarang, lebih rendah, saya lebih prefer rendahnya kayak begini ya. Di sini high-nya, di sini high lagi satu, kan tidak terlalu jauh lah. Jika kalau ditarik trendline pun tidak akan terlalu curam kayak gini ya, dia masih sudutnya masih oke lah ya, masih oke. Tapi kalau saya pribadi dengan ngelihat di sini ya, ini kan high-nya di sini top 1. Jika ini dilihat sebagai top 2, ini wah ini rada mereng banget sih ya, kelihatan banget merengnya, kecuali top 2-nya di sini ya. Top 2-nya itu ada di 2421 di sini top 2-nya. Ya, jadi misalnya top 2-nya, misalnya high-nya itu sampai sini. Nah, ekornya sampai sini. Di sini top 2-nya. Ya, ini masih mending, bisa saya katakan potensi sebagai double top ya. Ini merengnya tidak terlalu mereng ya. Masih bisa saya toleransi. Cuman ini ya nggak bisa sih, saya pribadi nggak bisa toleransi ini sebagai double top masalahnya. Tapi kalau memang harga ini drop, ya udah, kemungkinan kalau dia drop ya potensialnya, kalau memang ini double top ya berarti potensialnya kan bisa begini. Nah bisa begini ya. Jadi jika memang ini double topnya valid, maka otomatis ini adalah neckline-nya, yang dimana ini adalah resistance become support di harga 2392. Dan jika itu di break, maka kemungkinan harga akan mengejar area demand di 2383 dan kemudian mantul. Dan jika mantul berarti harga bisa meretest 2392 dan bisa melanjutkan penurunan. Jikapun harga bisa melakukan penurunan, maka dia harus yang pertama ngebreak demand-nya dulu, kemudian ngebreak ininya, trend line-nya, kemudian ngebreak lagi supportnya yang ada di 2370, baru dia bisa turun sampai ke orisinilnya yang ada di 2353. Jadi jika memang harga ini membentuk double top yang bisa bergerak turun, halangan di bawah itu banyak banget ya. 2392, demand di 2383, trend line yang valid, kemudian support lagi di 2370, baru dia bisa turun sampai ke 2353. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 halangan jika memang market itu menghendaki ini adalah double top. Jika memang double top ya, kalau saya pribadi sih ini nggak ngelihat sebagai double top sebenarnya. Kalau sekarang mau ambil sell gimana? Sekarang ambil sell sih ini saya tidak rekomen sebenarnya ambil sell di sini ya. Tidak rekomen ambil sell sebenarnya karena ini marketnya kayaknya masih bisa bergerak naik nih. Ya. Marketnya bisa bergerak naik. Jikapun kalian ingin nge-sell lah di area yang lebih bagus. Untuk area ini tidak akan saya ubah ya. Untuk area-area ini tidak akan saya ubah. Yang pertama dari 2411 di sini ya sebagai support become resistance-nya. Ya dari 2 ini mungkin saya kasih lagi satu lah ya. Dari 2411 sampai 2419 maybe. Ya, dari 2411 sampai 2419 merupakan besar lebar zonanya. Nah, di sini ya. Jadi besar lebar zonanya seperti ini. Ingat, ini zonanya sudah tidak fresh, sudah pernah di break sekali. Jadi ini menandakan ini potensialnya bisa lanjut bergerak naik. Ya, bisa lanjut bergerak naik. Naiknya sampai mana? Kalau dilihat sekarang itu antara 24 bentar, ini saya lupa apa nih, 2456 ini saya apa ya, saya lupa itu 2456. Kenapa saya ada buat 2456 di sana? Kayaknya saya ada buat itu, bentar.
Coba saya tarik Fibo extension dulu ya, untuk mencari target sebentar ya. Kalau saya tarik dari sini sampai sini, oke, itu lewat ya. Itu lewat. Dan kalau saya tarik monthly Fibo ini sebentar. Monthly-nya sampai sini. Oke, itu kejauhan. Sudah tidak worth it. Berarti kalau ditarik dari sini ke sini, tidak dapat. Ini 2522.2272. Kok saya lupa ya, apa ini di 2456,57 ya. Bentar ya, asli lupa loh. Kalian dari sini sampai sini, bukan. Apa itu ya? Mungkin bisa kasih tahu nggak di kolom komentar. Saya lupa itu apa ya, di 2456, atau saya ada salah ngasih ya. Bentar ya, ini secara H4, bentar, kayak dari sini dah yang ini. Ini enggak. Ini harga sudah kena 1272 juga ya. Kalian bisa lihat 1618 dari Fibo terakhir ya. Ini Fibo H4 terakhir yang bisa saya pakai, yaitu dari swing di sini sampai di sini. Untuk mencari extension ya. Itu kalau dilihat 1618 ada di 2450. Ini saya gambar 2456,57 apalah di sini. Apa dari sini ya? Bentar ya guys ya. Asli lupa. Oh enggak, bukan. Apa yang saya gambar barusan? Nah, saya delete deh ya. Ini saya pindahin aja lah ya. Ini 2456 akan saya geser ke 1618. Nah, ini 2450,93. Nah, jadi kalau dilihat harga ini kan, kenapa saya pakai Fibo yang masih di sini ya, masih yang di sini. Oke, berarti ini 80, salah. 80. Kenapa saya masih pakai Fibo yang di sini untuk mengukur extension? Karena ini adalah swing terakhirnya di time frame H4 ya. Karena kalau di time frame H4 kan kita kan jelas banget nih ngelihat swingnya nih. Dari sini, di sini, kemudian begini. Nah, ketika begini, ini kan dia membuat lower low. Dan ketika sampai sini, harga baru membuat yang namanya higher high. Nah, jadi dengan demikian kita bisa menarik Fibo untuk mencari target dari swing di sini. Ya, dari swing di sini. Ya, sebenarnya sih ini 2450 lah ya, berarti bener ya. 2450 nggak ada komanya berarti. Nah, berarti dari swing di sini sampai swing di sini kalian bisa menemukan ini harga pernah 78,6 kemudian drop. Walaupun dia tidak break 0, berarti tetap bisa dipakai ini ya Fibonya. Kemudian harga berhenti di 100% kemudian drop. Harga berhenti di 1272, ini kalian lihat sendiri ya. Nah, harga berhenti di 1272 dan kemudian drop. Dan potensialnya berarti harga bisa naik sampai ke 1618, yaitu di harga 2450, yang dimana itu adalah all time high sebelumnya. Dan kalau dicari sekarang di mana kita bisa tarik Fibo untuk mencari retracement, ya udah berarti dari sini sampai sini. Kemarin harga sebenarnya sudah melakukan retracement sampai ke 38,2. Ini di 2383 ataupun demand di sini ini adalah 50 dan 61,8 Fibonacci. Apakah dengan 38,2 market bisa melakukan kenaikan? Jujur bisa. Karena saya pribadi ketika harga sudah menyentuh 38,2 potensialnya market bisa bergerak naik. Problemnya adalah ini market tidak tutup di bawah 38,2. Kalau dia tutup di 38,2, oke, saya prefer langsung bisa nge-buy. Tapi ini tutup di atas 38,2 rada-rada dikit sebenarnya. Jadi dengan demikian kalau ditarik untuk swing terakhirnya dari sini sampai sini ya. Jika market menghendaki naik, kalian bisa lihat 1618 itu mepet dengan di 2450 ya. Ini di 2444 ataupun di 2445. Jadi potensial target itu bisa sampai sekitaran ini. Berarti ya sampai ke area supply original paling atasnya dari 2450 sampai 2440. Ya, bisa sampai sana target kalian kalau mau nge-buy. Jadi kalau mau nge-buy gimana? Jujur saya pribadi kalau mau nge-buy ya.
Oh, ternyata yang hilang tadi itu ya di 2392 ya. Yang hilang ya. 2392 kayaknya itu yang kegeser tadi deh. Kalau mau nge-buy saya lebih prefer itu sekarang. Ini belum bisa dikategorikan sebagai demand ya. Ini belum bisa dikategorikan sebagai area demand. Kenapa? Karena ini swingnya belum di break 2424 ya. Kecuali ini di break, oke, ini kita bisa nge-buy di sini. Apakah kita boleh nge-buy di sini? Boleh aja. Ya, ini kan juga mepet dengan di 2392. Jadi kalau ini marketnya turun ya. Turun sampai sini, cari pembalikan, bisa nge-buy. Ya, ingat target maksimal adalah sampai di 2445 atau enggak sampai 2450. Kalau di sini nggak ada terjadi pembalikan, ya udah tunggu aja di bawah sekalian sampai ke area demandnya di sini. Nanti kita bisa ambil posisi buy. Lihat dulu juga ya. Ingat, saya tidak bilang ini marketnya membentuk double top karena saya tidak, toleransinya tidak masuk. Tapi kalau memang ini marketnya menghendaki membuat double top, hati-hati. Otomatis neckline di 2392 sekalinya itu di break ya. Kita akan lihat dulu pantulan dari 2383. Jika pantulan dari 2383 ya memberikan kekuatan, memang benar-benar bisa naik ya, naik di atas 2400 lagi, kemudian retrace sedikit dan kemudian balik naik, itu kita bisa nge-buy 2 kali. Bisa nge-buy di sini dan nge-buy di sini. Tapi kalau misalnya marketnya menghendaki ini double top, itu beda cerita sekali lagi. Ya, jika dia turun sampai sini, pantulannya dikit doang ya sampai sini. Dan ketika sampai sini atau nggak sampai 2400 ya, 2395, kemudian market itu ngedrop lagi ya, ngedrop sampai sini. Kemudian naiknya pelan-pelan, kemudian ngedrop lagi. Nah, itu beda cerita. Sebaiknya kalian yang sudah nge-buy di sini, kalian langsung close karena potensialnya itu market bisa turun jauh sampai bawah. Ya, hati-hati. Jadi memang buy terbaik adalah di 2383 demand di sini ya. Jadi kalau kalian mau nge-buy di sini ya bisa targetnya sampai 2400 bisa ya. Karena kalau di sini kan kalau nge-buy di sini itu dapatlah 200 pip ya kan. Tapi apakah boleh nge-hold sampai di 2450? Saran saya sih tunggu reaksinya. Ya, sekali lagi tunggu reaksinya. Karena saya ketika dia sudah sampai 2383 kena 2400 close parsial aja, atau nggak sampai 2395 close parsial pasang BEP. Nanti ketika kayak tadi ya, ketika market itu kena sini kemudian naik, turun lagi, turun tapi tidak memberikan penurunan lebih jauh dan terjadi pembalikan lagi. Nah, di sini nanti bisa nge-buy lagi sekali. Nah, itu baru bisa kalian tahan sampai 2450. Jadi gitu. Ya, intinya kita tetap masih bisa nge-buy. Tapi kalau kalian beranggapan ini bisa untuk nge-sell dengan jangka panjang banget ya, dengan stop loss di atas 2450 yaitu di 2455 atau nggak di 2453, silahkan, nggak masalah ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.